Dengan santainya, Wak. Dengan santainya Nadia, sosok di dalam tubuhnya si Nanda, si ketua geng ini bilang apa? Sudah lagi, sudah. Keluar kalian. Keluar kalian. Waktu ngomong kayak gini, sekian belas karyawan yang tadi kesurupan tuh langsung sadar, Nat. Langsung sadar. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sudah sampai lagi di malam Jumat. Itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor yang udah masuk di part 172. Nah, di KHW malam ini Wak punya satu kisah yang cukup berbeda dari KHW kita sebelumnya. Di KHW kita sebelumnya kan kita tuh hampir selalu disuguhkan dengan teror mencekam dari sosok-sosok hantu menyeramkan, ya kan. Nah, di kisah malam ini Wak, aku mau disclaimer dulu ke kalian kalau sosok hantu yang meneror Wawa dan teman-temannya ini memang seram, tapi lucu juga Wak ya, ada tingkahnya. Awalnya semua berjalan aman-aman aja memang, sampai tiba-tiba mulailah itu terjadi gangguan dan akhirnya memuncak pada kejadian kesurupan massal. Gak tanggung-tanggung Wak, sosok hantu yang merasuki mereka ini, Punggawa yang paling ikoniknya ini ya, adalah sang ketua geng dari kalangan makhluk-makhluk gaib. Tapi ya tadi itulah, lucunya lain Wak, nantilah kalian dengar betul-betul ya. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekeran. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa aku yang kita sebut aja namanya Lucy dari Medan, Sumatera Utara. Halo Lucy, mau lihat ya godang? Jadi Wak, pengalaman horor yang dialami Lucy ini terjadi pada tahun 2015 lalu, pada saat dia ini baru aja lulus sekolah dan mendaftar kerja di salah satu pabrik yang ada di sana. Pabriknya nggak usah aku sebutin ya Wak ya, disuruh juga dirahasiakan sama siapa, sama Lucy. Aku cari di Google, ada memang pabrik tuh. Nah, singkat cerita Wak, Lucy pun akhirnya diterima bekerja di pabrik tersebut di bagian produksi. Di sana dia pun langsung berkenalan dengan teman-teman barunya sesama pegawai baru. Dia paling dekat sama Puspa, Hanum, dan Santi ya. Dan FYI mereka bertiga ini juga ditempatkan di bagian produksi juga sama kayak Lucy. Nah, dah tuh kan, singkat cerita, Lucy dan teman-temannya tadi pun mulailah masuk kerja Wak. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang, sampai akhirnya setahun kemudian pabrik tersebut tiba-tiba mengeluarkan aturan baru. Yang tadinya hanya menerapkan sistem kerja satu shift aja, masuk pagi balik sore, tiba-tiba diubah Wak menjadi sistem kerja 2 shift. Jadi ada shift pagi sama shift malam. Shift pagi masuknya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sedangkan shift malam masuknya jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Nah, sejak adanya aturan itu Wak, otomatis mulai ada pembagian jadwal baru lah ini kan untuk seluruh karyawan. Dan apesnya Lucy sama 3 kawannya tadi Wak ternyata dapat jadwal di shift malam. Lucy bilang kerja di shift malam ini cukup menyeramkan juga Nadia, karena kawasan di sekitar sana tuh kalau udah malam hari kan tentu jauh lebih sepi kan Wak. Tapi mau nggak mau lah kan kami ditaruh di shift malam, ya shift malam lah kami masuk. Dan setelah 2 bulan sejak dia bekerja dengan shift malam ini Wak, tiba-tiba suasana di pabrik itu berubah mencekam. Karena entah kenapa mulai banyak nih kejadian-kejadian aneh di pabrik. Hal horor pertama yang Lucy alami bermula ketika pada suatu malam, ketika jam istirahat, Lucy ini pergilah ke kamar mandi kan, udah buang air. Nah, terus dia mau nyalain keran untuk mencuci tangan dan kakinya di deretan keran yang memang biasanya dipakai untuk wudhu oleh para karyawan. Lagi asik-asik cuci tangan aku karena dia, tiba-tiba keran yang berada di sampingnya si Lucy ini mendadak nyala sendiri Wak. Ngucurlah airnya deras kan, bertanya si Lucy,
Kenapa nih kok hidup? Mungkin tadi ada yang hidupkan aku nggak ngeliat gitu kan. Dimatikan sama Lucy. Lucy mau keluar kamar mandi nih. Waktu mau keluar nyala lagi. Balik lagi Lucy, dimatikan ya, masih positive thinking. Mungkin ada orang aku nggak ngeh. Waktu udah dimatiin, mau pergi lagi, nyala lagi. Di situ barulah jantung Lucy mulai deg-degan, Wak. Dan kalian tahu ketika si Lucy ini udah bersiap-siap mau lari, Wak, Lucy semakin dibuat kaget karena ternyata dari dalam kamar mandi tiba-tiba terdengar suara orang lagi tertawa seolah-olah sedang mengejek si Lucy. Merinding aku, dengar itu apa nggak langsung birit-birit si Lucy kan meninggalkan kamar mandi itu. Itu padahal di kamar mandi nggak ada orang lah dia. Nah itu kejadian horor pertama tuh yang dialami sama Lucy. Dan tidak lama setelah kejadian Lucy diganggu di kamar mandi itu, Wak, suasana pabrik pun semakin terasa nggak nyaman lagi. Dimana selama seminggu berturut-turut pasti ada aja orang yang kesurupan di situ, Wak. Bahkan pernah ya saking parahnya yang kesurupan ini sampai-sampai di hari itu seluruh karyawan terpaksa dipulangkan. Bayangkan sama kalian seberapa chaos tuh. Dan kejadian tersebut juga membuat jajaran tinggi di pabrik nih ikutan turun tangan loh, Wak. Jadi nggak main-main kan. Mereka mendatangkan beberapa pemuka agama untuk mendoakan setiap sudut pabrik. Nggak cuma satu pemuka agama aja, ada berbagai pemuka agama dari agama berbeda didatangkan semua ke pabrik itu, didoakan setiap sudut. Bayangkan. Tapi itulah, meskipun sudah didoakan, kejadian-kejadian menyeramkan di pabrik itu masih aja terjadi. Dan anehnya, Wak, ketika Lucy ini bertanya tentang teror tersebut ke karyawan lain yang ada di shift yang berbeda, which is shift pagi, secara mengejutkan orang-orang di shift pagi ini bilang, kami selama ada di shift kami aman-aman aja kok, nggak pernah ada gangguan tuh, kata mereka. Kagetlah si Lucy kan, jadi yang selama ini diganggu sampai ada yang kesurupan tuh cuma shift malam aja, shift pagi aman-aman aja. Aman kami, nggak kenapa-napa kami doang. Kok bisa ya, kata si Lucy. Jadi yang diganggu tuh cuma shift malam aja, Wak. Dah lah, kata Lucy kan, mungkin karena memang udah malam kali dia, makanya baru keluar lah hantu-hantu tuh. Singkat cerita, Wak, di tengah suasana pabrik yang sudah mulai tidak kondusif di shift malam ini, Lucy dan teman-temannya tetap memberanikan diri berangkat kerja shift malam. Mau nggak mau memang ditetapkan shift malam kok. Sampailah pada suatu hari, maaf, ketika si Lucy ini lagi asik ngobrol dengan temannya si Hanum dan Santi, teman kerja yang tadi itu loh. Di situ mereka berdua baru ngerasa ada yang janggal. Kayaknya ada yang kurang nih. Si Puspa mana Puspa? Kan mereka berempat berkawan tuh kan, Wak. Belum datang si Puspa ya, kata mereka kan. Iya baru sadar aku. Mana si Puspa? Kok nggak ada tumben? Iya ya tumben ya, apa dia sakit ya, Wak ya? Izin dia mungkin. Ditunggu Puspa belum juga muncul nih. Sampai akhirnya sekitar jam 10 malam, secara mengejutkan mereka bertiga melihat Puspa nih datang ke pabrik. Tapi dalam keadaan lemes, Wak, lagi dipapah sama satpam. Nampak sama mereka Puspa dibawa ke klinik, jadi macam UKS-nya itulah, UKS-nya pabrik kan. Di situ Lucy, Santi sama Hanum mikir, mungkin si Puspa kecelakaan nih. Akhirnya mereka bertiga nyusul lah Puspa ke dalam klinik itu. Dengan khawatir, Lucy nanya, Puspa kok kenapa, sakit kau? Habis jatuh kok tadi ya? Mendengar pertanyaan Lucy, Wak, Puspa seketika menangis sesenggukan di situ. Kenapa kok nangis? Kenapa? Ceritalah, kata mereka. Barulah di situ Wak, Puspa menceritakan semuanya kenapa dia sampai dipapah sama si satpam ini kan. Jadi ternyata kata Puspa, seperti biasa di hari itu dia mau pergi berangkat ke pabrik ini pakai motornya, kan tengah malam kan, berarti kan yang menjelang tengah malam lah, masukkan jam 9 malam. Lagi OTW nih aku ke pabrik. Nah terus pas sudah lumayan dekat sama pabrik, si Puspa nengok ada perempuan cantik berbaju merah. Ya nampaknya macam ya mbak-mbak SPG gitulah, berdiri di tengah jalan, nggak seram. Tapi perempuan ini macam nyetop si Puspa itu, ternyata minta tumpangan. Waktu nengok perawakan mbak sama seragamnya si mbak ini, si Puspa baru ngeh, mbak ini ternyata yang kerja di PT dekat pabrik aku nih gitu. Alhasil apa? Puspa pun bersedia nganterin dia. Ayolah mbak, ikutlah mbak gitu, nggak apa-apa, yuk bareng-bareng kita pergi ke sana. Nah pas si perempuan ini naik motor, di situ Puspa ini sebenarnya udah ngebatin. Wangi betul mbak ini, pakai parfum apa dia ya gitu, wangi kali katanya. Nah tuh kan, ngeng aja. Dibonceng nih si kakak baju perempuan baju merah tuh, ngeng. Pas udah hampir sampai di PT tempat si perempuan ini bekerja, si perempuan itu diminta turunkan di lokasi yang tidak jauh dari pos satpam. Nanti turunkan saya di sana aja katanya. Dah diyain aja lah situ sama si Puspa kan. Puspa pun langsung memberhentikan motornya di lokasi yang dimaksud sama si Mbak. Tapi ketika si Mbak ini turun, secara mengejutkan kan turun dia set, maju dia kan. Bertatap muka nih sama si Puspa nih. Waktu udah beradu tatap ini, Wak, tiba-tiba perempuan itu ketawa. Terbang dia
langsung. Astagfirullahaladzim. Dia terbang di depan matanya Puspa. Wak, bayangkan sama kalian gimana nggak terkejut si Puspa tuh? Itulah saking terkejutnya pingsan di tempat si Puspa ketimpa dia sama motor. Bayangkan sama kalian. Itu pun Puspa nggak langsung ditemukan, Wak. Ada sekitar 2 jam kemudian barulah ini Pak Satpam yang ngantarin dia masuk ke dalam pabrik tadi menemukan Puspa sedang tergeletak sendirian di pinggir jalan ketimpa motor. Baru tuh dipapa. Ternampak sama si Puspa tuh, Wak. Udah ditumpangi, betul ditumpangi, pergi dia terbang, ya Allah. Nah, gangguan demi gangguan terus terjadi di sini, Wak. Dan setelah kemarin Puspa diteror, sekarang gantian kawannya si Lucy yang lain, Hanum. Hanum juga ngalamin teror ini, Wak. Jadi ceritanya pada saat menjelang subuh, Hanum sama si Santi ini pergilah ke musola buat sholat. Karena pada saat itu kerjaan mereka yang udah selesai. Akhirnya setelah sholat, mereka memilih untuk tiduran dulu nih, Wak, di musola. Ternyata bukan tiduran aja, ketiduran betulan kebablasan. Entah udah berapa lama mereka tertidur ya, Wak, ya. Tapi yang jelas si Hanum tiba-tiba terbangun nih. Gegara dia mendadak merasa merinding sebadan-badan. Terbangun gara-gara merinding, bayangkan sama kalian gimana tuh, ha? Antara sadar nggak sadar, Hanum pun manggil si Santi. Kan kawannya tadi yang sama dia kan. Santi. Oh Santi, hening nggak ada jawaban, nggak dijawab sama si Santi. Gegara si Santi nggak nyaut, betulan dibuka nih mata sama si Hanum kan untuk nyari kawannya. Waktu itu posisi tidurnya si Hanum ini menyamping. Dan tepat ketika Hanum udah betul-betul melek nih, betul-betul buka mata, secara mengejutkan dia lihat di depan matanya ada sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih yang lagi tersenyum ke arah ini. Dia tidur kayak gini ya, bangun-bangun kayak gitu dia. Kata nggak si Puspa aja, Hanum pun pingsan gak musola tuh, bayangkan sama kalian. Dan gak ada nih, Wak, yang sadar kalau Hanum pingsan saat itu. Gegara ternyata Santi memang udah balik duluan ke pabrik. Barulah beberapa saat kemudian Lucy, Santi dan banyak karyawan lainnya dibuat kaget karena mereka mendengar Hanum menangis sambil menjerit-jerit kesakitan di situ. Waktu ditengok Hanum udah teriak melotot mata ya kan. Dan disitulah mereka sadar kalau apa, Hanum kesurupan. Untungnya ada tuh, Wak, salah satu karyawan pabrik yang paham dengan hal-hal mistis kayak gitu. Dia pun langsung membantu menyadarkan Hanum. Singkat cerita, Hanum pun akhirnya sadar kembali nih, ya kan. Tapi beberapa hari setelah kejadian Hanum kesurupan tadi, Wak, tiba-tiba Hanum langsung ngajukan resign. Trauma, aku nggak mau lagi aku kerja di pabrik nih. Macam mana dia nengok ada cewek kayak gitu tuh, astagfirullahaladzim. Nah sejak si Hanum resign, Lucy sama kawan-kawannya makin merasa nggak nyaman lagi ada di pabrik tuh. Di saat yang sama, atasan mereka juga udah mulai sadar, Wak, kalau gangguan-gangguan tersebut sudah mengganggu jalannya pekerjaan di pabrik itu, iyalah ya kan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, Wak, saat atasan pabrik ini nanya ke karyawan lain di shift lain, mereka juga dibuat bingung karena gangguan mistis itu hanya terjadi di jadwal shiftnya Lucy aja, which is shift malam aja. Shift lain tetap aman-aman aja. Akhirnya gegara sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Mau tidak mau mereka tetap harus memberanikan diri berangkat kerja seperti biasa. Udah gak ada pilihan lain. Para karyawan pabrik ini juga sudah diwanti-wanti oleh atasan supaya nggak bengong atau pikiran kosong gitulah selama bekerja. Banyak-banyakin kalian doa ya. Betul Anda dianggap serius kok, Wak, ini gangguannya di pabrik tuh. Kata wow aku juga kayak gitu. Nah adalah tuh kan, Wak, singkat cerita entah kenapa selama beberapa hari kemudian gangguan yang semula meneror mereka tiba-tiba berhenti nih. Nggak ada. Di situ si Lucy mikir, wah alhamdulillah sepertinya kondisi pabrik kita sudah mulai aman. Tapi sayangnya tanpa mereka ketahui, Wak, kondisi pabrik yang dikira sudah mulai kondusif itu ternyata tidak bertahan lama. Justru beberapa hari kemudian sebuah peristiwa besar yang sangat menggemparkan mendadak terjadi di pabrik ini. Nah inilah kejadian puncaknya, Wak. Jadi ceritanya malam itu Lucy sama kawan-kawannya masuk kerja shift malam seperti biasa kan. Lalu pada saat mereka lagi fokus-fokusnya kerja, Wak, mereka dibuat kaget dengan lampu gantung di ruang produksi itu mendadak bergoyang-goyang semuanya ya, ndak satu doh, semuanya. Ini lagi kerja langsung lah kan, tengok kata semuanya. Ngapa nih goyang-goyang? Ini yang nengok gak cuma si Lucy sama 2 kawannya itu aja, Wak. Semua ratusan pekerja nengok goyang-goyang. Terus gak lama kemudian, Wak, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa dari seluruh penjuru pabrik. Semua orang, ratusan orang yang lagi bekerja tuh terdengar suara ketawa tuh. Apa gak langsung ketakutan mereka ini semua kan, Wak? Bayangkan sama kalian. Nah di tengah rasa takut itu, Wak, secara mengejutkan mereka melihat satu persatu karyawan tiba-tiba jatuh pingsan. Ya kan? Dan selain itu juga di saat yang bersamaan yang pingsan-pingsan ini langsung mendadak ketawa sendiri. Sampai di sini kan udah tahu kan apa yang terjadi?
kesurupan massal langsung dekat ruangan tuh. Nah, melihat ada banyak karyawan yang kesurupan, Lucy dan karyawan lain yang masih sadar ini pun langsung berlari keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Entah karena ada banyak orang yang bergerombol lari secara bersamaan atau karena alasan lain, Wak. Tapi yang jelas secara mengejutkan, Lucy merasa seperti ada gempa di ruangan tuh. Makinlah panik lagi ratusan orang ini kan, Wak. Tapi pada saat itu mereka memilih untuk mengabaikannya dan tetap fokus untuk berlari keluar pabrik. Sesampainya di luar, tapi tadi itu bukan gempa betulan, Wak, ya. Mereka aja yang merasakan dekat ruangan tuh. Sesampai di luar, ternyata di halaman pabrik itu juga ada, di halaman pabrik ya, ada sekitar 15 orang karyawan yang juga kesurupan. Dalam ada, luar ada. Nah, karena situasinya makin tidak terkendali, akhirnya satpam pabrik pun langsung berinisiatif memanggil orang pintar yang bernama Mbah Dato, yang kebetulan juga tinggal tidak jauh dari si pabrik. Selagi menunggu Mbah Dato ini datang, di sini lah nih, tiba-tiba mereka semua yang lagi ketakutan itu dikejutkan dengan salah satu karyawan perempuan yang bernama Nanda yang tiba-tiba bertingkah aneh. Ya kan? Kalian tahu, Wak, di tengah ratusan karyawan yang lain yang lagi tegang, yang lagi ketakutan ini, tiba-tiba saja dengan centilnya Nanda ini berkata, aku cantik. Tidak ada perempuan yang lebih cantik dari aku. Semua laki-laki suka sama aku. Semua orang juga kagum dengan kecantikanku. Kayak gitu dia, kurang lebih lah. Lucy sama kawan-kawannya sadar kalau si Nanda ini kesurupan nih pasti nih. Tapi mereka nggak pernah menduga kalau Nanda akan dirasuki sosok secentil ini gitu. Alhasil apa, tanpa sengaja refleks aja lah kami Nadia. Lucy sama karyawan yang lain pun tertawa geli, Wak, nengok si Nanda kayak gitu. Menyadari bahwa dia lagi diketawain nih dengan garang, si sosok yang centil tadi tuh langsung bilang, jangan ketawa ya, aku ketua di sini. Yang berani-berani Glenn. Ketua ini katanya kan. Nah, di saat yang sama, sekian belas karyawan yang kesurupan tadi kan, ada yang kesurupan dekat halaman tuh kan, masih menjerit-jerit kesetanan nih, Wak, waktu si Nanda marah-marah tadi tuh, mencentil tadi tuh. Dan kalian tahu waktu si Nanda setelah ngomong itu, dihampirinya lain yang lagi kesurupan ini dibentak sama si Nanda. Berisik, diam kalian semua. Shh. Diam, ya. Dan anehnya, sekian belas orang yang menjerit tadi, yang menakutkan tadi itu seketika tadi ya mau langsung nurut sama perintah si Nanda nih. Nah, disitulah Nadia, aku sama kawan-kawan aku percaya bahwa sosok yang merasuki si Nanda ini, wah, memang betul ketua gengnya dia nih. Langsung diam yang belasan orang kesurupan tadi, Wak. Nurut mereka sama si Nanda kan, betul. Oh, ketua geng mereka nih, mantap katanya. Dah tuh kan, setelah semua belasan yang kesurupan tadi terdiam, nggak berhenti situ aja, Wak. Nanda langsunglah berkeliling dia kan. Dia perhatikan wajah mereka nih satu persatu. Ditengoknya satu-satu kan, Wak. Sampai akhirnya ketika si Nanda ini berhadap-hadapan dengan salah satu karyawan perempuan yang namanya Dila, yang juga sedang kesurupan ini, secara mengejutkan si Nanda bilang apa? Kan dia tengok nih satu-satu di screeningnya kan. Kok ada kamu di sini? Siapa yang masukin perempuan ini ke sini? Siapa yang udah lantar perempuan sejelek kamu masuk ke dalam sini? Siapa? Berani-beraninya gue ya. Itu kata si Nanda ke si Dila nih, Wak. Dia ngeh, Dila ini siapa nih? Dia kenal sama si Dila nih, sama sosok yang merasuki si Dila. Dan kalian tahu, sambil senyum-senyum sendiri, Wak, sosok yang merasuki si Dila nih balik ngomong kayak gini. Aku cuma mau lihat lagi ada apa sih di sini kok rame-rame, kata si Dila. Dan ternyata, aduh ya Allah, usut punya usut, Wak. Ternyata sosok yang merasuki si Dila ini adalah perempuan berbaju merah yang kapan hari ganggu si Puspa tuh, masih ingat kalian? Yang habis numpang, habis itu terbang tuh, jadi SPG baju merah tuh. Itu dia masuk ke dalam tubuhnya si Dila. Dan ternyata di alam gaib sana, si sosok perempuan tadi ini musuhan sama si ketua geng itu yang lagi merasuki si Nanda. Nggak berkawan mereka. Mereka selek, Wak. Itulah kenapa ketua geng ini langsung kesel waktu tahu perempuan berbaju merah itu tiba-tiba masuk juga, ikut-ikut campur dalam situ. Dan kau tahu Nadia, kata Lucia, kau tahu adu mulut mereka betul itu macam dua orang perempuan centil lagi berkelahi, si Nanda sama si Dila, ketua geng sama si baju perempuan merah nih. Ngapain kau di sini? Ya aku cuma mau lihat-lihat aja. Jangan, kau nggak boleh kau di sini, dasar perempuan jelek kau ya. Kayak gitu. Dan aku yang awalnya ketakutan semua di situ pada ketawa, nggak aku aja semuanya. Ini nengok hantu berdua sama-sama rempong nih berantem depan kami, apa nggak langsung terpingkal kami ketawa di situ, Nat. Bahkan si Lucy bilang macam lagi nonton pagelaran teater, Wak. Ketawa semuanya, ratusan karyawan pabrik tuh, nengok mereka macam
Astagfirullahaladzim. Lagi asik-asik berceloteh berdua si perempuan merah sama ketua geng ini, Wak. Barulah itu cerita yang Mbah Dato datang. Kan dari tadi nungguin Mbah Dato kan. Mbah Dato juga nengok Nanda sama Dila lagi adu mulut nih. Awak nengok ya lucu-lucu aja kan, Wak. Tapi di situ Mbah Dato merasa bahwa kejadian ini, adu mulut ini sangat-sangat membahayakan. Akhirnya Mbah Dato pun langsung mengambil segelas air putih, lalu dibacakan doa, dan dia menyemburkan air itu ke si Dila sama si Nanda. Puah, puah, disembur berdua tuh kan. Waktu disembur kesakitan, Wak, dua-duanya. Ampun, ampun, kata mereka. Dah tuh, untungnya keluarlah ini si perempuan baju merah sama si ketua geng ini. Dan hanya menyisakan Nanda sama Dila yang udah terduduk lemas kan. Udah tenang nih semua kan, udah keluar ketua geng. Tapi ternyata, Wak, gak lama kemudian si sosok ketua geng itu tiba-tiba datang lagi. Dirasuknya si Nanda lagi. Di situ Mbah Dato nanya lah kan, kenapa kau datang lagi? Kasihan lo anak ini, energinya habis gara-gara kau. Udahlah sana pergilah. Dengar ucapan Mbah Dato, Wak, seketika sosok dalam tubuhnya Nanda di si ketua geng ini ngomong apa? Ah, cerewet kali kakek satu nih lah. Tua aja kau pun. Cerewet kau. Ucapan si Nanda itu, Wak, lagi-lagi bikin Lucy sama karyawan lainnya terpingkal-pingkal. Mbah Dato orang segan nengok Mbah Dato tuh Nadia. Ini tiba-tiba dibilang ada dasar kok kakek cerewet, katanya macam mana gak ketawa kami itu 10 lajib. Gak kebayang aku sama kejadian waktu itu Lucy. Aku yakin perasaan Lucy sama kawan-kawannya malam itu sedang dipermainkan sama si ketua geng ini. Awalnya dibuat takut, tegang, deg-degan, tapi suasana yang mencekam itu seketika berubah dengan perkara ngelihat sosok ketua geng ini yang ternyata lawak pula dia ya. Mau ketawa tapi kok ya dia hantu Nadia, mau gak ketawa tapi kok ya lucu kali. Astagfirullahaladzim. Mbak Dato digituin aja ketawa deh, nak saking alah kau memang ketua geng apalah kau nih. Nah, walaupun diejek sama si ketua geng ini, Wak, Mbah Dato lebih fokus untuk menolong banyak karyawan lain yang masih kesurupan. Dah lah, biarin aja lah dulu si ketua geng itu. Aku sembuhkan dulu yang belasan orang kesurupan ini. Soalnya kan masih kesurupan kan, mereka cuma diem aja waktu itu. Tapi kalian tahu, Wak, saking banyaknya yang kesurupan sampai-sampai Mbah Dato ini pun kewalahan buat ngobatin mereka semua. Iyalah, bayangin lah, Wak, ada belasan Mbah Dato sendirian ya kan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya, Wak? Si sosok ketua geng yang ada di dalam tubuhnya Nanda tadi bilang lagi, "Hai Pak Tua, kok kalau capek ngeluarin kon-kon aku dari tubuh orang-orang ini, sini biar aku bantu. Tapi kok jangan paksa aku buat keluar dari badan anak ini dulu ya. Ada sesuatu yang aku sampaikan sama kalian. Mau nggak? Aku bantu dulu." Nah, jadi di sini ketua geng menawarkan diri untuk udah biar aku aja yang keluarin orang-orang tuh, kok nggak bisa kayak gitu kan. Tapi jangan suruh aku keluar ya. Ada yang mau aku sampaikan kayak gitu. Dengar kayak gitu Mbak Dato, iya pula Tua. Mau pula dia tuh. Ya udahlah cepatlah suruh kon-kon keluar aja, nyusahin aja pun. Ada tuh kan nggak lama kemudian dengan santainya, Wak. Dengan santainya Nadia, sosok di dalam tubuhnya si Nanda, si ketua geng ini bilang apa? Sudah lagi, sudah. Keluar kalian. Keluar kalian. Waktu ngomong kayak gini, sekian belas karyawan yang tadi kesurupan tuh langsung sadar, Nat. Langsung sadar, betul-betul langsung keluar semua sosok yang ngerasukin mereka nih. Masya Allah, nurut kali memang mereka sama si ketua geng nih, Wak ya. Langsung dalam hati Pak Dato, otong gitu dari tadi, weh. Pak Dato udahlah tuh capek-capek kan ngeluarin si ketua geng, cuma dah keluar betulan. Nah, udah tahu semua udah aman nih kan, udah pada keluar nih, tinggal si sosok ketua geng aja nih yang ada dalam badannya si Nanda kan. Gantian Pak Dato bilang, "Dah, sekarang apa yang mau kau sampaikan? Jangan lama-lama kali, kasihan anak yang kau rasuki nih, tubuhnya udah lemas sekali dia." Dari situlah ketua geng bilang, "Sabarlah Pak Tua, belum selesai urusanku sama perempuan jorok ini," kata. Setelah mengatakan hal tersebut, Wak, seketika Nanda ini, sisi ketua geng ini, mengalihkan pandangannya ke arah ratusan karyawan yang sedang berkumpul di halaman tadi. Tengok satu-satu lagi kan, Wak. Nah, disinilah seketika suasana yang awalnya sempat lucu tadi berubah menyeramkan lagi. Nadia deg-degan lagi kami itu, karena perlahan-lahan Nanda ini berjalan betul-betul menghampiri satu persatu karyawan, Wak, dengan mata melotot itu. Wajahnya nggak enakin lah, Nat, pokoknya tatapnya masing-masing wajah kami kan. Sampai lagi giliran aku waktu dihampiri sama sosok tuh, Nadia, jantung aku ada macam mau copot, berdebar-debar nggak karuan itu, seram loh, Nat. Tengok sini. Lucy dan semua karyawan lainnya nggak ada yang tahu nih apa yang sedang dipikirkan sama si sosok ketua geng ini. Ngapain kau tengok lagi muka kami satu-satu? Hei, ada tuh kan, Wak, setelah dia puas nih memperhatikan mereka satu persatu, si ketua geng ini kembali lagi berjalan ke depan. Masih dengan wajahnya yang tampak marah, Nanda terlihat sedikit menyunggingkan senyum menyeringai. Dan tidak lama kemudian, sambil menunjuk beberapa orang dan menyebutkan nama asli mereka, si Nanda bilang, "Kau, kita buat
siapa ya? Fulan. Kau Fulan. Kau yang belakang tuh. Kau Ditunjuk 8 orang, Wak. Ya. Dan ini betulan dia tunjuk sambil sebutin nama lengkapnya ya. Lucy ini juga nyebutin di email tuh nama kawan-kawan yang 8 orang nih. Enggak cuma kau enggak, nama lengkap. 8 orang ditunjuk ya kan. Maju kalian ke depan, kata si ketua geng. Dan semua yang ditunjuk sama si ketua geng ini, Wak, perempuan semua. Lalu dengan ketakutan 8 perempuan tadi pun mau nggak mau lah ngikutin perintah dari si ketua geng ini kan. Majulah mereka ke depan tuh. Set. Dan setelah mereka berdelapan maju ke depan, Pak Dato bilang, "Ngapa sama 8 orang ini? Ngapa kok panggil mereka?" Nah, disitulah Wak dengan emosi yang meluap-luap Nanda jawab, Mereka ini perempuan jorok, perempuan kotor. Mereka sudah merusak tempatku. Asal kalian tahu ya, mereka ini lah kalau misalnya kencing nggak pernah disiram sama mereka nih. Kalau berak tae nggak pernah dibersihkan, buang pembalut nggak dibersihkan, nggak main langsung buang aja. Maksud kalian apa? Hah? Kalian mau buat tempat aku jorok ya? Kurang ajar kalian ya. Kawan-kawan kalian yang lain pada bisa jaga kebersihan kok kalian enggak. Jorok kali kalian tuh. Itulah makanya aku suruh kawan-kawan aku datangin kalian biar kalian diganggu semua. Udah digitukan pun kalian nggak sadar juga. Masih suka kalian aja. Itu kata. Nah, dengar ucapan si ketua geng tadi barusan, Wak. Lucy dan teman-temannya seketika langsung sadar bahwa oh, inilah dia nih. Alasan kenapa suasana pabrik berubah mencekam. Inilah yang membuat rombongan shiftnya si Lucy ini selalu diteror. Karena ternyata inilah ada beberapa orang dari mereka yang tidak menjaga kebersihan. Hal itulah yang membuat tempat tinggal mereka ini jadi jorok. Tempat tinggal ketua geng NCS-nya ini jorok. Kata si ketua geng ya. Pokoknya aku gak mau keluar dari tubuh anak ini kalau mereka yang jorok ini belum bersihkan tempat tinggal aku. Gak mau. Pergi kalian sekarang ya. Bersihkan kamar mandi itu sampai bersih. Pergi betulan, Wak. Mereka berdelapan tuh antara takut sama malu ya. 8 orang tadi tuh, akhirnya lari tuh ke kamar mandi. Betulan mau disikat sama mereka tuh. Malam itu juga. Ya mereka udah nggak punya pilihan lain, Wak, selain menuruti perintah si ketua geng ini. Kasihan juga si Nanda kan badannya dipakai. Dia nggak mau keluar kalau kamar mandi belum bersih. Dan selagi 8 orang tadi sedang membersihkan kamar mandi, Lucy dan seluruh karyawan lainnya cuma bisa nunggu aja lah kami Nadia ke halaman tuh dengan perasaan cemas. Si ketua geng masih dalam tubuhnya Nanda, duduk dia. Nah, di momen itu atasan-atasan pabrik yang sudah mendapatkan kabar tentang kesurupan massal ini akhirnya juga ikut turun tangan di malam itu. Mereka datang ke pabrik dan ikut memantau langsung 8 orang karyawan yang lagi membersihkan kamar mandi itu. Ditengokin sama mereka. Udahlah biarin aja lah. Itu keinginan ketua geng tuh salah-salah pula, kita pula nanti disuruh bersihkan. Dipantau tuh. Yang 8 tuh udahlah disikat-sikat, malu kan. Itulah kalian. Dengan cermat mereka memastikan bahwa seluruh sudut kamar mandi itu sudah dibersihkan. Wah. Sementara di sisi lain, si sosok ketua geng ini ya itu tadi masih merasuki si Nanda sambil menunggu 8 orang tadi selesai bersih-bersih. Kan itu syaratnya tadi kan. Pada saat mereka masih bersih-bersih kamar mandi ini, Wak, Nanda yang semula terduduk-duduk aja, tiba-tiba berdiri dia. Terus dia melakukan gerakan cepat macam berlari gitu ke arah kamar mandi. Di hadapan 8 perempuan yang lagi bersih-bersih kamar mandi itu, Wak, sosok ketua geng dalam tubuhnya Nanda ini tiba-tiba ketawa. Dan kalian tahu abis itu dia ngomong apa? Yang bersih. Yang bersih ya. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dia datang cuma ngusilin mereka 8 ini aja. Yang bersih. Katanya lagi bersih nih. Sabarlah dulu, kata orang. Aduh maaf. Lucu terbayang sama aku. Inilah yang ku bilang tadi. Lucunya lain ya kan. Agak lain ketua geng ini kurasa. Nah, adalah tuh kan, Wak, singkat cerita menjelang jam 3 pagi kondisi pun mulai berangsur-angsur membaik. 8 orang karyawan tadi pun sudah selesai membersihkan kamar mandi. Tapi ketika suasana sudah mulai tenang nih, mereka semua kembali dikejutkan dengan banyaknya karyawan yang satu persatu tumbang lagi. Mereka jatuh, kesurupan lagi nih. Alhasil dengan panik, Pak Dato pun mendatangi Nanda yang pada saat itu masih kesurupan sama ketua geng. Pak Dato nanya kan, ini kenapa nih kok ada kesurupan lagi? Kan tadi udah dibersihkan kamar mandinya. Tuh kalian tahu si ketua geng ngomong apa? Bukan kawan-kawan aku yang ngerasukin orang ini. Mereka datang dari arah lain, nggak tahu aku ya. Dia nggak tahu apa-apa
apa Wak? Bukan CS-nya ketua geng nih. Nah karena situasi udah makin gak terkendali kan, beberapa orang dari mereka pun langsung bergegas pergi dan juga memanggil ustadz. Semua karyawan yang masih sadar juga diminta untuk berdoa sesuai agama masing-masing saat itu. Suasana malam itu Nadia betul-betul tegang dan mencekam ya, walaupun lah ada humor-humornya dikit ya kan, tapi tetap aja mencekam nak, kau bayangin aja. Dan setelah Pak Ustadz datang, mereka pun langsung bahu-membahu untuk berusaha menyadarkan teman-teman lainnya yang sedang kesurupan. Dan alhamdulillahnya menjelang subuh situasi sudah mulai pulih kembali Wak. Mereka yang kesurupan udah pada sadar semua tuh. Begitu pula dengan Nanda yang semalaman ini sudah dirasuki oleh sosok ketua geng yang centil-centil tapi garang tuh keluar dia. Dan barulah Wak, setelah kejadian kesurupan massal itu, Lucy dan seluruh karyawannya diminta untuk libur dulu selama 1 minggu sama atasannya. Selama itu juga untuk sementara waktu jadwal shift malam pun sempat ditiadakan. Barulah setelah situasi dirasa aman dan mereka udah bisa masuk kerja kembali, pihak pabrik pun menghimbau agar mereka selalu disiplin dalam menjaga kebersihan. Dan selain itu juga mereka disarankan untuk menyetel lagu gitu loh waktu lagi kerja supaya pikiran mereka nggak kosong. Paling nggak dibanding kau bengong, mending kau nyanyi-nyanyi lah gitulah. Dan selain itu pihak pabrik juga langsung mengadakan pengajian besar-besaran dan juga selamatan dengan menyembelih 1 ekor lembu. Alhamdulillahnya Nat, sejak saat itu udah nggak pernah lagi ada gangguan, kata Lucy. Lucy sama teman-temannya pun dapat lanjut bekerja lagi dengan sangat nyaman. Wah, alhamdulillah. Oke, wah, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistis yang dialami Lucy dan teman-temannya. Lucy bilang kejadian ini betul-betul disaksikan langsung oleh puluhan atau bahkan ratusan karyawan yang hadir pada saat itu, yang ada di shift malam ini. Tentu aku juga nggak bisa menyebutkan nama pabriknya di mana ya kan, karena kata Lucy sampai sekarang pun pabriknya masih beroperasi. Kami cek ternyata iya juga Wak. Tapi kalau misalnya barangkali ada di antara kalian yang tahu tentang kejadian ini, soal katanya ratusan orang kan, atau mungkin ada juga nih di antara kalian yang merupakan salah satu dari 8 orang yang ditunjuk sama ketua geng. Hey, komen di bawah Wak ya. Ini betul-betul teror mistis yang epic sih menurut aku. Ternyata hantu yang usil, lucu tuh ada juga Wak ya. Kebayang gak Gleb? Setelah si sosok ketua geng ini menghukum 8 karyawan tadi, kok bisa dia ini sempat-sempat ngetawain sambil bilang, yang bersih. Itu tuh loh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi yang terlepas dari kisahnya yang seram dan lucu Wak, melalui kisah ini kita diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan Wak ya. Apalagi itu kan toilet umum kan, setelah kita pakai pasti dipakai orang lain juga. Kasihlah mereka kalau harus pakai toilet yang kotor gara-gara kita Wak ya kan. Jagalah kebersihannya Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.